Noras, privet, privet, privet. Hari Sabtu di video motovlog gue kali ini, gue akan mencoba motor dari temen gue, produksi buatan dalam negeri, bergaya retro. Secara harga menurut gue sih tidak mahal ya kalau dibandingkan dengan motor pabrikan Jepang. 200 cc mengusung tema cafe racer. Tidak lain dan tidak bukan adalah VR Vintage 200. Gimana nih kabar kalian? Saya harap baik-baik aja ya. Cuaca yang cukup panas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, nggak bikin gue patah semangat untuk bikin konten motovlog first impression. Gue tadi sempat ngisi bensin dulu gitu karena temen gue motornya bensinnya habis yang ini. Dan sejauh ini dari apa yang gue rasakan, sorry sebentar ya, ini lampu merah, tapi lampu merahnya seakan-akan nggak ada, lagi mati, nggak ada nyala, serem juga. Jadi kita harus pelan-pelan untuk melewati perempatan yang ini. Nah, first impression gua itu mungkin ini dari struktur ban kali ya. Gue mungkin yang sok tahu atau salah, tapi bannya itu kurang membantu motor ini menjadi lebih lincah gitu. Karena guratan bannya itu agak susah untuk belok ke kanan ke kiri karena bentuk bannya gitu menurut gue. Tapi itu menurut gue nggak tahu itu berpengaruh atau enggak. Kalau ada yang tahu silakan komentar gitu. Lalu apalagi sih yang gue rasain first impression gue tentang VR Vintage 200 ini, posisi berkendaranya kita agak nunduk kalau gue bandingin dengan Bandit 150. Yang ini tuh agak lebih nunduk gitu. Lampu merah di Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo ini ada dua lampu merah, yang tadi satu yang mati, terus satu lagi nih gitu lah. Wow, udah mau jalan aja pada lampu merah. Sabar bun. Oke. Nah jadi balik lagi, posisi berkendaranya tuh kurang nyaman sih kalau menurut gua ya. Porsi badan gua agak besar gitu. Untuk posisi yang kayak gini tuh membuat lengan gue tuh pegel gitu. Tapi bukan berarti jelek ya, nggak cocok aja di gue, karena kan berarti cocok nggak cocok. Lagi banyak pekerjaan nih di Labuan Bajo. Dia kalau trek lurus tuh enak. Dia kalau trek lurus enak banget, asli. Cuman ya itu, kalau treknya nggak lurus, belok-belok agak harus hati-hati sih. Gitu. Jadi gue nggak ngomongin secara teknis karena gue nggak ngerti teknis sebuah motor bagaimana. Gue cuman pengen ngerasain gimana sih riding pakai motor ini di Labuan Bajo. Tapi so far sih minus ya menurut gue ya. Itu pegel men. Posisi kita yang agak nunduk, terus bahu kita gitu, badan kita yang cenderung ke depan membuat posisi ridingnya tuh kalau touring pakai motor ini tuh kayaknya bakal pegel. Dan ini menurut gue sih untuk pemakaian dalam kota aja kayaknya ya gitu.
Gue suka unit ini karena warna hijau. Jadi hijaunya tuh kayak apa ya, motor-motor zaman tentara zaman dulu gitu, motor-motor tentara zaman dulu yang zaman berperang gitu. Ini keren banget sih kalau dari desain ya. Mengusung speedometer yang masih manual gitu. Jadi ada 3 lingkaran di sini. Ada speedometer, ada tangki, sama ada tako ya kali ya. Tahu gue. Yang satu lagi sebelah sini. Nah, terus ada sisi digitalnya, itu posisi gigi lagi di mana itu ditunjukin secara digital. Ini sebenarnya ngebantu banget ya buat orang-orang yang kayak gue yang belajar naik motor kopling, yang baru aja bisa naik motor kopling. Itu kadang-kadang kita harus mikir, oh ini udah gigi berapa ya, kok nggak bisa naik ya, kok ini berat banget ya buat ngegas di awal-awal. Nah itu posisi gigi yang disajikan secara digital inilah yang membantu orang-orang kayak gue untuk tahu nih posisi giginya lagi di mana. Itu sih yang gue suka dari panel-panel yang ada di VR Fintech 200 ini. Labuan Bajo sedang berbenah diri setelah COVID pandemi. Nanti mereka akan siap untuk menyambut para turis. Jadi banyak banget nih sekarang nih di sini yang lagi dibikin gorong-gorong, perlebaran jalan. Pokoknya Labuan Bajo keren ya, nantinya makin keren nantinya. Dulu gue pikir bahwa VR itu adalah produsen motor asal Tiongkok loh. Cuma pas gua baca-baca, ternyata buatan Indonesia. Dan menurut gue itu keren banget sih. Produsen asal Indonesia bisa memproduksi motor sekeren ini. Itu keren banget sih, harus diapresiasi gitu. Dan ini nih mesinnya sih cukup bandel ya, mantep loh, asik loh ini motor ini, retro banget. Kan bannya tuh harus lebih hati-hati sih kita sama bannya, karena apa ya, agak bikin susah goyang kayak gini. Apalagi jalanan jalanan di Labuan Bajo tuh belok-belok, jadi harus pelan gitu guys. Itu aja sih yang jadi ada 2 concern gue. Yang pertama adalah posisi riding, yang menurut gue karena gue suka riding agak jauh dan badan gue cepet pegel, posisi riding yang ditawarkan sama VR kurang kurang enjoy lah buat gue, kurang nyaman. Nah ini bener-bener bannya nggak enak banget sih. Yang kedua nih ya, poinnya adalah bannya nih. Gue nggak tahu kenapa, karena mungkin balik lagi, ini penggunaan yang paling tepat mungkin di dalam kota yang struktur jalannya itu kebanyakan jalan lurus mungkin ya. Karena kalau belok-belok seperti ini tuh agak-agak slip gitu ya menurut gue sih. Itu menurut teman-teman gimana yang udah pernah pakai Fintech 200 ini, tulis di kolom komentarnya ya. Susah belok ini tadi sebenarnya memang temen gua ini dia memang bilang bahwa kalau belok pelan-pelan. Kenapa? Karena beloknya agak susah kata dia. Dan memang gua merasakan hal yang sama gitu, ketika belok itu agak susah begitu. Jadi memang benar sih. Nah itu 2 poin yang gua rasa kurang kurang mendukung gue kalau gua riding dengan motor ini begitu. Nah lalu apa yang gue suka dari motor ini? Motor ini tuh secara artistik tuh tinggi loh menurut gue. Kenapa? Karena dia mengusung tema cafe racer gitu, nggak nanggung gitu, bener-bener yang vintage banget, sesuai dengan namanya tuh klasik banget.
headlampnya yang depan tuh bulat, terus masih speedometer, masih penunjuk-penunjuknya itu masih konvensional, tidak digital gitu, masih analog lah ya. Terus warnanya yang itu membuat kesan klasiknya lebih dapet. Lalu spionnya juga bulat, mendukung banget yang namanya klasik. Lalu lampu sen kiri kanan yang bulat kecil, motor-motor zaman dulu banget gitu loh. Dan tapi mesinnya tuh zaman sekarang dan buatan Indonesia, ini yang keren banget gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana Fintech 200 bagi siapapun yang menonton video ini dan pernah mencoba motor Fintech 200 ini? Silahkan tulis komentarnya. Mungkin itu aja kali ya video kali ini. Terima kasih telah menonton. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini jika teman-teman suka videonya, like, share, dan komen video ini biar gue makin mengerti apa sih kekurangan gue dalam membuat motovlog ini dan apa pendapat kalian tentang Fintech 200 ini. Jujur kalau gue dibilang pendapatnya, gue bangga banget ada produsen Indonesia yang berani membuat terobosan pembuatan motor sekeren ini. Udah itu aja video kali ini. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Koros, salam dari Labuan Bajo.